Terbongkar. PKS, Demokrat dan Partai Umat tidak benar-benar serius mendukung Anies. Sebenarnya kami ini sekarang dalam fase memastikan bahwa persyaratan itu terpenuhi. Karena tanpa persyaratan 20% terpenuhi, saya rasa siapapun juga akan berpikir 2-3 kali untuk ikut dalam pasangan. Kenapa? Karena belum ada fix. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan tidak lama lagi tuntas. Nah, kalau bicara sebatas kriteria, kami melihat begini. 3 yang pertama itu teknokratik. 2 yang terakhir itu terkait dengan arah dan kerja. 1, teknokratik ini. Bahwa punya kontribusi signifikan pada pemenangan. Yang kedua, bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. 3, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Itu 3 pertama, objektif. Yang 2, ketiga, yang keempat adalah memiliki garis perubahan yang sama. Bahwa ini adalah pasangan yang menawarkan perubahan. Itu kira-kira. Yang keempat, tentu saja chemistry, kerja bersama yang solid. Jadi 5 ini, dan kita belum tahu, saya juga belum tahu bagaimana nantinya, tapi doakan prosesnya bisa jalan dengan baik, dan tentu akan mendengar semua, dan harapannya juga nanti mendengar dari Pak Ketum ketika berjalan nanti. Terima kasih. Kalau diperhatikan, hanya Nasdem partai yang serius mengusung Anies pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Sementara sisanya terpaksa mendukung ex-gubernur DKI tersebut. Lantas, apa buktinya? Pertama, Nasdemlah partai yang paling dulu menyatakan dukungan kepada Anies. Kedua, Nasdem berani ambil resiko dicap main 2 kaki, parpol pengkhianat, serta menterinya terancam didepak dari kabinet. Dan ketiga, Nasdem mau ambil resiko berseberangan dengan Presiden Jokowi. Padahal kalau diperhatikan, resikonya besar loh. Karena pemilih Nasdem di pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 lalu mayoritas pemilih Jokowi. Artinya, bisa saja pada pemilu tahun 2024 mendatang, partai tersebut ditinggalkan oleh pemilih lama. Memang, ketika mendukung Anies, ada keuntungan yang diharapkan oleh Nasdem, yakni para pendukung mantan Mendikbud itu, seperti PA212, MUI DKI, Ges Khalifah, dan Musni Umar, turut mendukung Nasdem pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Tapi itu kan belum pasti. Bisa saja mereka hanya senang capres yang didukungnya diusung oleh Nasdem. Namun ketika dibilik suara nanti, milihnya caleg PKS atau Partai Umat. Itu semua atau resiko tidak dihiraukan oleh Nasdem demi mengusung Anies. Termasuk partai tersebut juga tidak memberi syarat cawapres Anies harus kadernya. Sedangkan partai lain seperti PKS dan Partai Demokrat memang sejak awal sudah ditolak berkoalisi oleh PDIP. Alasannya kalau Partai Demokrat, SBY pernah mengkhianati Megawati dan tidak jujur. Sedangkan PKS punya rekam jejak main politik identitas yang ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PDIP. Sementara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Gerindra dengan PKB berpotensi untuk berkoalisi dengan PDIP. Celakanya, bagi partai yang tidak mengusung capres akan kena sanksi tidak boleh ikut pemilu berikutnya, seperti pada Pilpres tahun 2024 ini. Partai Demokrat tidak mengusung capres, maka pada pemilu tahun 2029 mendatang, partai itu hanya jadi penonton saja karena tidak diperkenankan jadi peserta pemilu.
Sehingga PKS dan Partai Demokrat mau tidak mau mengusung Anies. Daripada tidak boleh ikut pemilu, mending pura-pura mengusung Anies saja. Kalau seandainya tidak mengusung capres tidak kena sanksi, bisa saja pada pemilu tahun 2024 ini Partai Demokrat jadi partai penyeimbang lagi. Lalu, apa yang sebenarnya membuat PKS dan Partai Demokrat tidak benar-benar mendukung Anies tersebut? Alasannya beda-beda. Partai Demokrat sebenarnya ingin mengusung AHY sebagai capres. Itulah kenapa tagar dan tagline yang diangkat agak beda dari yang lain, seperti AHY pemimpin perubahan, AHY pemimpin berprestasi, AHY pemimpin untuk perubahan dan perbaikan, AHY didoakan jadi pemimpin bangsa, AHY lebih daripada layak, AHY lebih daripada layak jadi pemimpin Indonesia, Demokrat pimpin perubahan, AHY pemimpin yang berpengalaman, dan lain-lain. Itu tagar dan tagline memang cocoknya untuk capres, bukan cawapres. Karena yang disebut pemimpin itu adalah presiden, bukan wakilnya. Wakil presiden hanya sebatas penserp saja. Semua keputusan tetap ada di tangan RI 1. Bahkan kalau diperhatikan secara seksama, menteri lebih berpengaruh dibandingkan wapres. Kok bisa? Karena menteri bisa buat keputusan yang disebut keputusan menteri atau Kepmen. Sedangkan selama ini kita tidak pernah mendengar ada yang namanya keputusan wakil presiden atau Kepwapres. Celakanya, jangankan mau jadi capres, jadi cawapres saja AHY ditolak secara halus oleh Nasdem. Jadi, tanpa perlu dijelaskan panjang lebar lagi, anak yang suka main lato-lato pun tahu kalau selama ini AHY dan kawan-kawan tidak benar-benar serius mendukung Anies. Bukti lain bahwa dukungan itu palsu adalah sampai sekarang Partai Demokrat tidak mau menunjukkan dukungannya kepada Anies secara tertulis. Padahal saat pasangan capres atau cawapres mendaftar ke KPU nanti, yang menjadi syarat dukungan adalah dukungan secara tertulis. Tidak cukup hanya dengan lisan doang. Pertanyaannya, kenapa Partai Demokrat demikian? Supaya tidak ada ikatan Ferguson, sehingga bisa meninggalkan Anies kapan saja. Kalau PKS mah jangan ditanya lagi. Butuh cuan bro. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, PKS tidak masalah mengusung pasangan capres atau cawapres dari partai lain, asalkan banyak duitnya. Seperti pada Pilpres tahun 2019 lalu, 500 miliar rupiah duit Sandiaga Uno mengalir ke kantor partai dakwah itu sebagai syarat dukungan. Elah Anies, sudah nggak ada duit, pelit pula. Terbukti pada Pilkada DKI tahun 2017 lalu. Hampir saja semua yang membiayai kampanye dan beli nasi bungkus untuk kelompok 212. Sedangkan Wan Anies hanya bermodalkan air liur doang, serta uang yang tidak seberapa. Tidak tanggung-tanggung. 108 miliar rupiah duit Sandi habis kala itu. Gak imbang banget antara penghasilan selama jadi Wagub DKI dan dana kampanye yang dikeluarkan. Jadi kalau partai orientasinya sudah duit, tentu akan sangat berat mengusung capres yang bokek. Itulah kenapa beberapa kadernya mengusulkan agar Sandiaga Uno saja yang jadi cawapres Anies. Maksudnya, supaya bisa morotin kader Gerindra itu lagi. Terakhir, Partai Umat. Amin Rais sendiri yang mengatakan kalau dia sebenarnya berniat mendukung Prabowo lagi pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Tapi Ketua Umum Gerindra itu tidak menggubrisnya ketika dihubungi. Termasuk ketika Partai Umat mengundang Prabowo untuk menyampaikan visi misinya di acara Rakernas mereka, Prabowo tidak datang. Kayaknya Menhan itu kini benar-benar sudah lengket sama Jokowi.
sehingga lupa dengan besti lamanya. Amin Rais. Lantaran Prabowo tidak mau diusung oleh mereka itulah, Partai Umat akhirnya mengusung Anies. Jadi, atau jangan marah, Anies disebut pilihan kedua Bro and Sis. Setelah tidak ada pilihan yang lain lagi, baru Partai Umat memilih mantan Gubernur 212 itu. Lalu, dengan kondisi seperti ini, apakah posisi Anies aman? Sangat rapuh Bro and Sis. Ternyata di permukaan saja ditampilkan oleh para besar koalisi perubahan, seolah-olah kompak, padahal aslinya tidak. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?